Hai semuanya, kembali lagi di video channel ini akan menjelaskan tentang teknik konseling multikultural dari kelompok 8 yang beranggotakan Novavian Storus dan Stephen Yostian Storus. Menurut Makarau, teknik-teknik konseling adalah cara yang digunakan oleh konselor dalam hubungan konseling untuk membantu klien berkembang potensinya, serta mampu mengatasi masalah yang dihadapinya dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi lingkungan, yaitu nilai-nilai sosial, budaya, dan agama. Konselor mutlak harus menguasai teknik konseling, karena penguasaan teknik konseling yang baik merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan konseling. Ada beberapa teknik konseling menurut Makarau, antara lain sebagai berikut. Pertama, perilaku attending. Perilaku attending dapat dilakukan dengan menghampiri klien, kontak mata, bahasa badan, dan bahasa lisan. Suatu attending yang baik dapat meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman, dan mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. 2. Empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dengan berpikir bersama klien, dan bukan untuk tentang klien. Pada prinsipnya, empati adalah merasakan apa yang sedang dirasakan klien, tetapi petugas kesehatan tidak larut dalam perasaan klien. Empati dilakukan bersamaan dengan attending. Tanpa perilaku attending, tidak akan ada empati. Ketiga, refleksi. Refleksi adalah keterampilan konselor untuk memantulkan kembali pada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal. 4. Eksplorasi. Eksplorasi adalah keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Hal ini penting karena klien sering menutupi diri. Yang kelima, menangkap pesan utama atau paraphrasing. Konselor harus dapat menangkap pesan utamanya dan menyatakan secara sederhana. Menangkap pesan utama yang baik adalah menyatakan kembali pesan utama klien secara seksama dengan kalimat yang mudah dan sederhana. Yang keenam, bertanya untuk membuka percakapan atau open question. Kebanyakan konselor sulit untuk membuka percakapan dengan klien. Hal ini dikarenakan konselor merasa sulit menduga apa yang dipikirkan klien, sehingga sulit untuk mengajukan pertanyaan yang pas. Sebaiknya tidak menggunakan kata-kata mengapa dan apa sebabnya. Hal ini akan menyulitkan klien, dikarenakan klien tidak tahu atau sengaja ditutupi. Yang ketujuh, bertanya atau tertutup atau close question. Bentuk-bentuk pertanyaan tertutup baik dirajukan klien agar klien dapat menjawab dengan mudah, misalnya ya atau tidak. 8. Mengarahkan atau directing. Untuk mengajak klien berpartisipasi secara penuh di dalam proses konseling, perlu ada ajakan dan arahan dari konselor. Keterampilan konselor yang mengatakan kepada klien agar dia berbuat sesuatu dan mengarahkan agar melakukan sesuatu. Bila menyimpulkan sementara atau summarizing. Menyimpulkan sementara perlu dilakukan agar pembicaraan semakin jelas. Setiap periode waktu tertentu, konselor bersama klien perlu menyimpulkan hasil pembicaraan. Untuk itu, sangat diperlukan kebersamaan agar klien merasa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sehingga mampu mengambil keputusan pemecahan masalah yang dihadapinya. Konselor hanyalah membantu. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tujuan dari menyimpulkan sementara adalah sebagai berikut: memberi feedback, menyimpulkan, dan meningkatkan kualitas diskusi. Yang 10. Leading atau memimpin. Sebagai konselor harus mampu memimpin arah pembicaraan agar tercapai tujuan konselingnya. Tujuannya adalah agar klien tidak menyimpang dari fokus pembicaraan. 11. Fokus. Seorang konselor yang efektif harus mampu membuat fokus melalui perhatiannya yang terseleksi dari pembicaraan dengan klien. Fokus membuat klien untuk memusatkan perhatian pada pembicaraan. Yang 12. Merencanakan. Menjelang akhir sesi konseling, seorang konselor harus dapat membantu klien untuk dapat membuat rencana berupa suatu program untuk action, perbuatan nyata yang produktif bagi kemajuan dirinya. Suatu rencana yang baik adalah hasil kerjasama antara konselor dengan klien. 13. Menyimpulkan. Pada akhir sesi konseling, konselor membantu klien untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang didapat, menyangkut hal-hal sebagai berikut.
Bagaimana keadaan proses perasaan klien saat ini, terutama mengenai kecemasan, memantapkan rencana klien, pokok-pokok yang akan dibicarakan selanjutnya pada sesi berikut. Memahami urgensi konseling lintas budaya dalam kehidupan multikultural. Tahukah kamu, perkembangan manusia yang sangat pesat membuat kehidupan manusia semakin berubah. Kebudayaan-kebudayaan yang telah berkembang kemudian semakin meluas dan mengakibatkan percampuran budaya baru yang semakin memperkaya suatu bangsa. Teknologi komunikasi dan transportasi yang semakin berkembang membuat manusia juga semakin maju dalam kebudayaan dan peradabannya. Perbedaan suatu budaya sering menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat jika antar masyarakat kurang mengerti keberagaman budaya. Pengertian konseling lintas budaya. Konseling lintas budaya melibatkan konselor dan konseli yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dan karena itu proses konseling sangat rawan oleh terjadinya bias-bias budaya pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif. Pengertian multikultural. Multi artinya banyak atau beraneka ragam, dan kultural yang berarti budaya. Jadi, multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan disebabkan banyaknya suku bangsa yang mempunyai struktur budaya sendiri yang berbeda dengan budaya suku bangsa lain. Dalil tentang multikultural di surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui." Dalam proses konseling sangat rawan terjadinya bias-bias budaya atau kultural bias pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif. Agar berjalan dengan efektif, maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya dan memiliki keterampilan yang responsif secara kultural. Dari segi ini, maka konseling pada dasarnya merupakan sebuah perjumpaan budaya atau cultural encounter antara konselor dan klien yang dilayani. Di dalam konseling multikultural, juga hasil-hasil yang ingin dicapai tidak boleh dihalangi oleh perbedaan budaya konselor dan klien. Konseling lintas budaya akan dapat terjadi jika antara konselor dan klien memiliki perbedaan antara konselor dan klien masih mempunyai perbedaan budaya yang sangat mendasar. Perbedaan itu biasanya mengenai nilai-nilai keyakinan, perilaku, dan lain sebagainya. Jadi, konseling lintas budaya ini sangat penting dipelajari oleh seorang calon konselor maupun konselor agar konselor dapat menyadari keberadaan budaya klien dan sensitif terhadap kebudayaan klien, sehingga dapat menghargai perbedaan, dan hal itu dapat membuat konselor merasa nyaman dengan perbedaan yang ada di antara dirinya dengan klien. Dalam bentuk ras, etnik, kebudayaan, dan kepercayaan. Selain itu, konselor juga dapat memahami bagaimana ras, kebudayaan, etnik, dan sebagainya yang mungkin mempengaruhi struktur kepribadian pilihan karir, manifestasi, gangguan psikologis, perilaku, mencari bantuan, dan kecocokan dan ketidakcocokan dari pendekatan konseling. Thanks for watching, like and comment and subscribe. See you next video, ciao.